kembali di 1 jam lebih dekat dan kita bergabung Pak, ada Mas Zainal Arifin Mukhtar dan juga Mas Effendi Ghazali. Selamat malam. Malam. Selamat malam Mbak Indi, selamat malam. Malam, Pak DI. Pak DI, itu penting ya, kenapa? Ya karena di mana-mana disimbolkan sebagai DI. Ya maksudnya biar diingat-ingat, SBY, DI. Oh, itu gitu penting ya? Penting. Baik, ini kita perlihatkan dulu tayangan berikut ini. PR Presiden Indonesia 2014 berantas korupsi. Karena di sini hukum mengenai korupsi itu belum ditegakkan secara benar. Mampu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat rakyat kita ini jauh lebih baik. Hingga rakyat kecil bisa hidup dan lapangan pekerjaan sangat ada. Mengurangi kemiskinan. Sekolah benar-benar gratis yang swasta maupun yang negeri. semoga semua sistem birokrasinya dipermudah dan dipersulit untuk rakyat-rakyat yang kecil. PR Presiden Republik Indonesia berikutnya ya. PR-nya lumayan banyak, tapi menurut Pak Dahlan dari sekian PR yang tadi sudah disebutkan oleh masyarakat, mana yang paling urgent? Memang kemiskinan, kemudian infrastruktur, ilmu pengetahuan, itu penting sekali. Nah, kemiskinan itu terkait dengan modernisasi pertanian. Pertanian itu sudah menyangkut peternakan. Bang Ege, kita sudah kenal Pak Dahlan ini sejak jauh-jauh hari ya, mulai dari mulai terkenal PLN dan kemudian BUMN. Ini apa yang dilakukan oleh beliau? Kita ingat ada beberapa hal di jalan tol, kemudian ada mobil listrik, ada dan lain-lain. Bentuknya ini memang beliau memang ingin kerja keras atau ada sesuatu yang pencitraan gitu, kalau dilihat dari komunikasi? Ya sebetulnya begini, kalau bicara kata yang terkenal dari pencitraan saat ini itu kan blusuan. Benar nggak sih bahasa Jawanya? Blusuan ya. Nah itu sebetulnya sudah dilakukan pertama kali oleh Bung Karno. Dulu pernah melakukannya dengan baik. Pak Harto pun menurut buku Incognito itu melakukannya di tahun 66 sampai 72. Lalu ternyata ada beberapa tokoh-tokoh bangsa yang melakukannya. Jadi ini tidak hanya ya Pak Ini Jokowi. salah satu contoh Ya tokoh menurut juga. saya ini termasuk salah satu tokoh yang melakukan belusuan sesuai dengan lingkungan dan cara masing-masing. Saya justru ingin menanyakan begini, ketika semuanya terlihat sedang belusuan gitu ya, dengan kekuatan masing-masing dan lingkungan yang berbeda, lalu orang ingin melihat Pak DI ini dalam tanda petik itu belusukannya yang unik itu yang mana gitu. Oke, bisa Ini agak dijawab sulit berarti. dijawab nih ya kelihatannya ya. Silakan, Pak. Misalnya begini ya, sebetulnya yang lebih harus ditertibkan ke dalam itu kan birokrasinya. Kalau persoalan yang ditemukan dalam belusukan itu kita udah tahu semua kok. Tinggal masalahnya itu punya niat atau tidak. Dan untuk menyelesaikan itu pekerjaannya bukan di lapangannya itu, tapi di internal kita. Misalnya waktu itu orang antri listrik luar biasa. Sulit sekali mendapat sambungan listrik. Dan itu dampak berikutnya apa? Pasti ada calo. Dampak berikutnya lagi apa? Pasti ada korupsi. Dampak berikutnya lagi apa? Pasti pelayanan jelek. Dampak berikutnya lagi apa? Kemudian vendor yang bermain-main. Nah, sebetulnya begitu banyak kenegatifan yang menyengsarakan orang itu bisa selesai dengan satu pukulan yang paling di atas dan itu tidak perlu belusuan. Itu kita sudah tahu kok itu semua. Apa keputusannya? Doktrin atau keputusan dari saya waktu itu adakan penyambungan listrik 1 hari 1 juta sambungan. Seluruh manajer PLN harus berhasil, 1 hari 1 juta sambungan. Akhirnya apa? Wah ini ditarget 1 hari harus 1 juta sambungan, 1 cabang harus sekian ribu sambungan. Semua kepala cabang harus terlibat. Akhirnya apa? Orang yang dulu mendaftar listrik, yang nggak dilayani, ditaruh di dalam laci, dikeluarkan semua. Karena kalau tidak dikeluarkan, dia nggak terlayani. Kalau nggak terlayani, dia bisa berhenti jadi kepala cabang. Sehingga sekaligus dengan keputusan itu, pelayanan menjadi cepat, calo tidak ada, kemudian korupsi tidak ada, vendor tidak ada. Sehingga waktu saya pertama jadi dirut PLN, kan banyak itu spanduk di kantor PLN. Di sini tidak ada, di sini anti calo segala macam. Saya bilang copoti semua itu spanduk. Nggak ada gunanya itu spanduk. Yang penting itu apa yang kita lakukan. Nggak ada orang bilang kantor ini anti calo terus kemudian tidak ada calo. Saya tidak percaya yang begitu-begitu. Itu buang semua spanduk. Oke. Baik, sekarang Bang Zainal Arifin Mukhtar, ada nggak sih laporan publik yang masuk ke lembaga Anda? Cerita soal beberapa hal barangkali ada ya, soal Pak Dahlan khususnya di masa lalu.
bicara soal beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Jawa Apa Pos. aja lah dikemukakan. Tuh Misalnya ditantang. orang biasa bicara soal Jawa Pos yang soal bantuan dana diselewengkan ya. berapa, itu kan ada beberapa catatan dan seingat saya memang beberapa hal juga sudah dijawab Mau langsung oleh konfirmasi. Pak Dahlan. Oh, sudah dijawab. Oke. Sudah dijawab beberapa hal. Nah, cuman yang memang yang paling besar harus dibincangkan oleh Pak Dahlan sendiri menurut saya adalah bukan soal sekedar kasus korupsi yang dihadapkan sama Pak Dahlan, tetapi bagaimana sih pandangan Pak Dahlan sekarang dengan konsep korupsi secara lebih besar. Dan Pak Dahlan sekarang kan naik tingkat nih dari Direktur BUMN naik menjadi menteri, mencoba akan naik menjadi presiden, yang itu tanggung jawabnya jauh lebih besar. Dan dalam sistem presidensil kan semua bertanggung jawabnya pada presiden. Nah, yang kita bayangkan sekarang dari Pak Dahlan sekarang adalah harusnya Pak Dahlan sudah bisa bicara nih soal kebangsaan, soal korupsi, bagaimana memberantas korupsi, bagaimana menyelesaikan Yang konkret persoalan tapi ya. yang konkret pastinya. Oke, Pak. Ya, tentu saya tahu persoalan-persoalan yang dikemukakan, misalnya bantuan Maumere, kemudian korupsi 37 triliun, kemudian anak saya Asrul Ananjat jualan genset misalnya, tahu semua lah itu, dan memang sumbernya hanya satu orang semuanya itu, yang saya juga tahu dia. Intinya bahwa saya itu orang yang tidak mau diperas, hanya itu aja. Saya tidak mau diperas, dan bahwa Ada buku yang beredar dosa-dosa Dahlan kan? termasuk tidak mau diperas ketika mau lebaran misalnya. Jadi itu risiko yang sudah saya perhitungkan. Misalnya yang seperti Maumere itu, kan ada bantuan dari pembaca Jawa Pos, kemudian disalurkan ke NTT. Kemudian karena saya nggak mau diperas, kemudian ada kirim orang ke sana, mewawancarai orang NTT siapa saja, ditanya, kamu sudah terima bantuan dari Jawa Pos pun? Belum. Nah, kemudian ditulis menyelewengkan bantuan 1,3 si A dengan alamat ini, dengan ini tidak terima bantuan, berarti bantuan ini diselewengkan, misalnya begitu. Nah, sehingga ya mau diapakan? Masa saya mau menggugat, nanti dikira orde baru oleh Fendi Ghazali. Ya saya biarkan, nggak ada jalan lain kecuali saya biarkan. Memangnya saya mau pukul dia juga tidak mungkin. Saya mau gugat dia, nggak sumbut, orang Jawa bilang, antara energi yang saya keluarkan dengan hasilnya. Ya, tapi kan begini Pak Dahlan, biasanya terpaksa kalau berbicara orang yang nuduh korupsi, saya setuju barangkali pilihan itu. Tidak kemudian mengeras, tidak kemudian mengejar. Tapi kalau berbicara soal pelaku koruptif sendiri, kita kan masih ingat nih, Pak Dahlan kemudian dibicarakan soal perahan DPR ke BUMN yang kemudian kucing-kucingan karena Pak Dahlan sendiri dianggap tidak berani mengungkapkan namanya secara terbuka. Nah, yang saya bayangkan kan barangkali, tapi akhirnya kan kita ungkapkan meskipun yang dua salah ya. Tapi kan kita ungkapkan akhirnya. Nah, saya ingin tahu sih seberapa berani Pak Dahlan berhadapan-hadapan langsung, sebut nama, sikat. Nah, itu menjadi alat ukur publik untuk melihat keseriusan Pak Dahlan sebenarnya memberantas korupsi. Ini, itu kan ada masalah hukum ya. Orang korupsi itu pinternya luar biasa. Banyak sekali orang yang korupsi, tapi karena administrasinya baik, itu tidak bisa kena loh. Sementara kita yang menyebut, misalnya si A korupsi, kita yakin sekali dia korupsi, dan kita tahu perilakunya dia korupsi. Tapi kalau kita sebut si A korupsi, kemudian saya tidak bisa membuktikan hitam di atas putihnya, saya yang kena itu, saya yang kena. Sehingga, dan yang korupsi itu, pinter sekali, pinter. Sehingga memang lantas misalnya pembuktian terbalik itu menjadi penting, supaya. Nah, sambung nih Pak Dahlan, karena kebetulan Pak Dahlan mau jadi presiden, kan artinya itu kan sebagian bisa diselesaikan oleh presiden sebenarnya. Kenapa saya katakan sebagian? Karena undang-undang sendiri kan disusun presiden dan DPR. Maksud Anda presiden yang sekarang? Ya sekarang kan tidak selesai. Okay. Ya kan, maksud saya adalah Pak Dahlan bakal jadi presiden nih, mau. Artinya kan bisa. Artinya bisa mengupayakan. Kalau misalnya tadi Pak Dahlan bilang kekurangannya adalah undang-undang pembuktian terbalik, iya, harus kemudian dilakukan. illicit enrichment. Pembuktian terbalik itu penting sekali, karena kalau tidak kita nggak bisa membuktikan hitam di atas putih, dan itu kita yang kena, kita yang masuk penjara. Berarti janji Pak Dahlan adalah kalau jadi presiden dorong pemerintah untuk pembuktian terbalik. Janji ini akan dicatat oleh seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menonton 1 jam lebih dekat. Kami kembali saat lagi. Ya, makasih. Udah lihat kualitas partai yang seperti ini berjanji lalu kemudian banyak ingkarnya, kok padahal